warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bismart Online. Kali ini kami akan membahas mengenai soal-soal latihan untuk referensi UAS akuntansi biaya. Nah, kita langsung aja ke soal yang pertama, yaitu PT Taeyongyong memiliki dua departemen produksi, yaitu departemen awal dan departemen akhir. Untuk menyelesaikan produksi sabun Siti yang dihasilkan, berikut ini adalah data-data bulan November 2022 mengenai produksi dan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Kebijakan perusahaan untuk pembebanan BOP departemen awal adalah berdasarkan biaya sesungguhnya dan untuk departemen akhir 150% dari BTKR. Nah, di sini ada tabel keterangan. Yang pertama, ada budget produksi November 2022 itu di departemen awal 35.000 liter. Nah, selanjutnya ada produk ditransfer ke departemen akhir atau selesai itu belum diketahui. Nah, yang terakhir ada produk dalam proses air bulan 5.000 liter. Kita langsung jawab aja. Di sini kita disuruh mencari laporan harga pokok departemen awal dan laporan harga pokok departemen akhir. Nah, yang pertama tadi itu kita masukkan prosesnya sebanyak 35.000 liter yang sudah diketahui di tabel tadi. Nah, selanjutnya tadi kan produk selesainya kan belum diketahui. Sehingga tadi kita kosongi terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke produk dalam prosesnya. Tadi di tabel produk dalam prosesnya itu diketahui 5.000 liter. Nah, setelah produk dalam proses ini diketahui, kita bisa mencari produk selesainya yang tadi belum diketahui di keterangan tabel awal. Nah, caranya itu produk masuk proses kita kurangi dengan produk dalam proses sehingga ketemu 30.000 ini. Selanjutnya kita masuk ke biaya yang dibebankan. Sebelumnya kita lihat ke tabelnya dulu. Biaya yang dikeluarkan dalam bulan November 2022 adalah biaya bahan baku sebesar 70 juta, biaya tenaga kerja langsung atau BTKS 155 juta, dan BOP sebesar 248 juta. Kita langsung masukkan aja ke sini. Nah, kita masuk ke biaya yang dibebankan. Kita masukkan yang pertama tadi, biaya bahan baku itu sebesar 70 juta. Selanjutnya, masukkan BTKL 155 juta, BOP 248 juta. Kita jumlahkan, kita total. Setelah itu, kita mencari produk ekuivalennya. Caranya, rumusnya adalah produk selesai ditambah produk dalam proses dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Nah, tingkat penyelesaiannya itu bisa dilihat di tabel yang di bawah ini. Oke, langsung aja kita masukkan. Sini untuk biaya bahan baku atau BBB itu berarti kan eh, produk selesainya kan 30.000. Kita tambahkan dengan produk dalam proses 5.000 dikalikan dengan tingkat penyesuaian sebesar 100%. Itu ketemu hasil 35.000. Nah, yang selanjutnya kita mencari yang BTKL-nya. Valennya berarti di sini 30.000 ditambah 5.000 dikalikan dengan 20%. Kenapa 20%? Karena di sini keterangannya yang BTKL atau biaya konversi ini sebesar 20%, tidak 100%. Gitu. Sehingga ketemu 30.000 ditambah 5.000 dikali 20%, hasilnya 31.000. Selanjutnya BOP. Nah, di BOP sendiri sama seperti BTKL. Di sini 30.000 ditambah 5.000 dikali 20%. Karena BOP ini masuk ke biaya konversi. Ketemu 31.000. Setelah ini, kita mencari HP per buahnya. Yaitu dengan cara rumusnya jumlah ini dibagi dengan jumlah produk ekuivalen. Jadi yang BBBB ini HP per buahnya yaitu 70 juta dibagi dengan 35.000. Ketemu HP per buahnya sebesar 2.000. Selanjutnya BTKL di sini 155 juta
dibagi dengan 31.000, ketemu HP per buahnya di PTKL itu 5.000. Yang terakhir di BOP itu 248 juta dibagi dengan 31.000, ketemu hasil 8.000. Setelah itu, HP per buah ini kita jumlahkan. Oke. Setelah ini kita lanjut ke perhitungan HP yang ditransfer ke departemen akhir. Caranya, produk selesai dikalikan dengan total HP per buah. Sehingga ketemu 30.000 liter dikali dengan 15.000 sama dengan 450.000. Setelah itu kita menghitung HP dalam proses. Di sini rumusnya yaitu barang dalam proses dikali harga per buahnya masing-masing terus dikali dengan tingkat keberhasilan berapa persen. Sehingga untuk BB sendiri ketemu hasil 5.000 liter dikali 2.000 dikali dengan 100% sama dengan 10 juta. Selanjutnya di PTKL itu 5.000 dikali 5.000 dikali 20% ketemu hasil 5 juta. Dan yang di BOP sendiri ketemu hasil 5.000 dikali 8.000 dikali 20% ketemu hasil 8 juta. Nah, ini jumlah ini kita total ketemu hasil 23 juta. Setelah itu kita jumlahkan dengan HP yang ditransfer ke departemen akhir tadi, yaitu 450 juta ditambah 23 juta. Ketemu hasil HP yang diperhitungkan sebesar 473 juta. Nah, hasil ini harus sama dengan di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke departemen akhir. Kita baca lagi soalnya, keterangannya. Nah, di sini di departemen akhir, budget produksi November 2022 itu belum diketahui. Terus produk ditransfer ke departemen akhir atau selesai itu sudah diketahui itulah 24.000 liter dan produk dalam proses akhir bulannya itu belum diketahui. Berarti di sini kita langsung lanjut aja. Nah, di sini berarti produk masuk prosesnya itu kan tadi 30.000 liter. Nah, produk selesainya itu 24.000 liter. Kemudian produk dalam prosesnya kan tadi nggak diketahui ya. Jadi kita kurangin aja 30.000 dikurangi dengan 24.000. Atau produk masuk proses kita kurangi dengan produk selesai. Sehingga ketemu hasil 6.000 liter. Selanjutnya kita mencari biaya yang dibebankan. Kita baca tabelnya. Nah, di sini di keterangan tabel itu biaya yang dikeluarkan pada bulan November di departemen akhir itu biaya bahan bakunya itu kosong. Hanya ada PTKL sebesar 270 juta dan BOP sebesar 450 juta. Nah, kita langsung aja ke jawabannya. Jadi, di sini yang pertama kita masukkan dulu HP yang ditransfer ke departemen akhir. Nah, itu jumlahnya 450 juta. Diambil dari sini nih, dari tadi di jawaban ini. Nah, setelah itu PTKL-nya tadi kita masukkan 270 juta dan BOP-nya itu 405 juta. Itu karena didapatkan dari 150% dikalikan dengan PTKL. Di keterangan soal tadi kan ada nih. Untuk departemen akhir 150% dari PTKL untuk biaya operasionalnya. Nah, jadi ketemu hasilnya 405 juta. Kemudian kita totalkan sebesar
1.125.000.000. Kemudian kita mencari produk ekuivalennya. Sini yang di produk ekuivalennya di HP netral berarti 30.000. Terus yang di BTKL itu ketemu 27.000 dan di BOP ketemu 27.000. Untuk cara mencarinya masih sama seperti yang tadi di atas. Itu rumusnya produk selesai ditambah dengan produk dalam proses dikali dengan tingkat keberhasilan. Tuh. Kemudian kita mencari HP per buahnya. Di sini berarti 450 juta kita bagi dengan 30.000 ketemu hasil 15.000. Yang di PTKL 270 juta dibagi dengan 27.000 ketemu hasil 10.000. Dan yang di BOP itu 405 juta dibagi dengan 27.000 ketemu hasil 15.000. Kita jumlahkan ketemu hasil 40.000. Setelah itu kita mencari HP selesai di sini. Berarti 24.000 liter kita kalikan dengan 40.000. Ketemu hasil 960 juta. Setelah itu kita masuk ke HP dalam proses. Selanjutnya kita menghitung HP dalam proses. Nah, di sini maaf masih ada typo. Di sini berarti tulisannya HP HP dep awal dep akhir. Berarti kan 6.000 liter kita kalikan dengan 15.000. Tidak ada tingkat keberhasilannya. Jadi kita kalikan aja ini ketemu hasil 90 juta. Nah, selanjutnya di PTKL 6.000 dikali 10.000 kali tingkat keberhasilan 50%, sehingga ketemu 30 juta. Dan BOP itu 6.000 dikali 15.000 dikali 50%, sehingga ketemu 45 juta. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. Jadi total HP dalam prosesnya itu 165 juta. Kemudian 165 juta ini kita tambahkan dengan 960 juta atau HP selesai sehingga ketemu 1.125 juta. Sehingga hasilnya sama dengan yang ini. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, dari data produksi dan informasi biaya di bawah ini, buatlah laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi milik PT Bismillah yang mengolah kelapa menjadi minyak sayur. Nah, informasi yang pertama adalah diketahui 10 buah kelapa menjadi 2 liter minyak sayur. Selanjutnya, kelapa yang masuk untuk diproses sebanyak 1.000 buah dan kedelai yang dalam proses akhir sebanyak 50 liter minyak sayur dengan tingkat penyelesaian 100% BBBB, 80% biaya konversi. Selanjutnya, produk selesai yang terjual sebanyak 125 liter dengan harga 17.500 per liternya. Nah, di sini info yang kedua adalah bahan baku itu dibeli kelapa senilai 1.500.000 dan kelapa yang digunakan 1 juta. Nah, untuk gaji dan upah yang dibayarkan sendiri yaitu tenaga kerja produksi itu 570.000, tenaga kerja kantor 100.000, dan tenaga kerja marketing 100.000. Nah, biaya lain-lainnya itu ada seperti berikut. Ada BOP untuk reparasi mesin itu 180 juta, untuk kantor 50.000, dan untuk marketing itu 75.000. Nah, untuk listrik dan telepon itu ada 100.000, 25.000 di kantor dan 35.000 di marketing. Dan di PT KTL itu 100.000 di overhead produksi atau BOP, dan di kantornya 25.000 dan di marketing 25.000. Nah, kita disuruh buat laporan biaya produksinya. Nah, langsung aja di sini jawabannya berarti di sini produk masuk prosesnya itu 200 liter. Kita rubah dulu ke satuannya ke liter. Jadi ini 200 liter ini didapatkan dari
1000 buah kelapa nih dibagi dengan 10, kemudian dikali dengan 2 liter, sehingga ketemu 200 liter. Nah, untuk produk selesainya itu kan belum diketahui di soal. Nah, kita masuk ke produk dalam prosesnya dulu. Di sini produk dalam proses sudah diketahui sebesar 50 liter di sini. Nah, seperti yang soal tadi, untuk mencari produk selesai, itu kita tinggal kurangi aja produk masuk proses dengan 50, dengan produk dalam proses. Sehingga 200 liter ini kita kurangkan dengan 50 sehingga ketemu 150 liter. Lanjut ke biaya yang dibebankan. Di sini biaya yang dibebankan yang pertama ada BPBB itu sebesar 1 juta yang sudah diketahui di soal. Kemudian BTKL 570.000 dan BOP-nya 380.000. Kenapa 380.000? Karena di sini, ya, di sini BOP-nya itu kita jumlahkan 180, 100.000, dan BTKTL 100.000. Sehingga ketemu BOP 380.000. Setelah itu kita jumlahkan sebesar 1.950.000. Lanjut kita mencari produk ekuivalennya. Nah, untuk produk ekuivalen masih sama rumusnya. Produk selesai ditambah produk dalam proses dikali dengan tingkat persentase. Jadi di biaya bahan baku ini 150 ditambah 50 dikali 100%. Ketemu hasil 200. Di PTKL itu 150 ditambah 50 dikali 80% ketemu 190. Di BOP sama 150 ditambah 50 dikali 80%. Ketemu 190. Selanjutnya kita mencari HP per buahnya. Nah, HP per buah di sini itu didapatkan dari jumlah. Ini 1 juta, kita bagikan dengan produk ekuivalennya. Jadi 1 juta dibagi dengan 200, ketemu hasil 5.000 untuk biaya bahan baku. Nah, untuk PTKL sendiri berarti 570 dibagi 190, ketemu hasil 3.000. Dan untuk BOP-nya 380, kita bagi dengan 190, ketemu hasil 2.000. Nah, setelah itu selesai, kita lanjut ke perhitungan HP selesainya. Nah, HP selesainya di sini, produk selesai kita kalikan dengan HP total. Ini. Sehingga 150 liter kita kalikan dengan 10.000, ketemu hasil 1.500.000. Lanjut kita mencari HP dalam prosesnya. Di sini BBB berarti rumusnya produk dalam proses dikali dengan HP per buah yang BBB, berarti yang ini, dikalikan dengan tingkat persentase. Sehingga 50 liter kita kalikan 5.000, kita kalikan 100, ketemu hasil 250.000. Untuk BTKL 50 liter kalikan 3.000 kali 80%. Karena tingkat persentasenya di BTKL dan BOP itu 80%. Sehingga ketemu 120.000 dan BOP itu ketemunya 80.000. Setelah itu kita total HP dalam prosesnya, berarti ini kita jumlahkan semuanya, tiga-tiga ini, ketemu hasil 450.000. Setelah itu, kita jumlahkan dengan HP selesai. Nah, HP selesai ini kita jumlahkan dengan total HP dalam proses sehingga ketemu HP yang diperhitungkan sebesar 1.950.000. Nah, ini sudah sama yang ini. Untuk berikutnya, setelah kita membuat laporan harga pokok produksi dari PT Bismillah, kemudian kita diminta untuk membuat laporan laba rugi dari PT Bismillah. Yang pertama, kita buat judulnya terlebih dahulu. Di awal ini kita bikin PT-nya itu apa, PT Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk laporannya itu apa, laporan laba rugi. Dan yang terakhir ini adalah periodenya itu berapa. Setelah kita membuat judulnya, selanjutnya kita bikin unsur pertama dari laporan laba rugi yaitu penjualan.
Di sini untuk penjualan bisa kita lihat dari soal yang info pertama pada poin ketiga. Di sini diketahui produk selesai yang terjual sebanyak 125 liter dengan harga satuan Rp17.500 per liter. Nah, kita langsung tulis saja di sini 125 liter dikali dengan harga satuannya tadi 17.500 sama dengan 2.187.500. Kemudian untuk HPP atau harga pokok penjualan, di sini untuk unitnya disesuaikan sama unit yang terjual sebesar 125 liter. Kemudian untuk pengkalinya itu adalah total dari HP per buahnya yang sudah kita dapat dari laporan harga pokok produksi, yaitu sebesar Rp10.000. Kemudian kita kalikan 125 liter dikalikan dengan Rp10.000 sama dengan Rp1.250.000. Selanjutnya, kita kurangkan hasil dari penjualan dengan HPP untuk mencari nilai laba kotor. Penjualan sebesar Rp2.187.500 dikurangin dengan HPP sebesar Rp1.250.000 sama dengan Rp937.500. Kemudian setelah kita ketemu dengan laba kotornya, kita kurangin dengan biaya-biaya yang terjadi di PT Bismillahirrahmanirrahim. Di sini untuk biaya-biaya bisa kita lihat dari soalnya. Untuk biaya tenaga kerja kantor, biaya tenaga kerja marketing, terus ada biaya kantor dan marketing yang di biaya lain itu dimasukin semua ke laporan harga pokok produksinya. Kemudian semua itu nanti ditotal agar menemukan total dari biaya semuanya. Nah, nanti dapatnya Rp435.000. Kemudian laba kotor dikurangin dengan total biaya, yaitu laba kotornya Rp937.500 dengan total biayanya Rp435.000, nanti ketemu Rp502.500. Itu nanti menjadi laba bersih dari PT Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk soal ketiga, diketahui berikut adalah data-data yang diperoleh dari PT Belolu yang memproduksi mukena Sulam melalui dua departemen produksi, yaitu Departemen Sulam dan Departemen Mukena. Untuk informasi dari Departemen Sulam, yang pertama kain yang disulam sebanyak 1.200 meter kain. Terus kainnya selesai disulam sebanyak 1.000 meter dan dikirim ke Departemen Mukena sebanyak 800 meter untuk diproses lebih lanjut menjadi mukena. Dan dijual sebanyak 150 meter kain dengan harga jual Rp55.000 per meter. Terus yang kedua, biaya bahan baku di Departemen Sulam sebesar 27 juta. Terus untuk BTKL di Departemen Sulam sebesar 11 juta. Untuk BOP di Departemen Sulam sebesar 8.250.000. Kemudian untuk biaya administrasi sebesar 500.000 dan biaya pemasaran di Departemen Sulam sebesar 700.000. Dan yang terakhir untuk tingkat penyelesaian produk dalam proses 100% biaya bahan baku dan 50% biaya konversi. Selanjutnya untuk informasi dari Departemen Mukena, yang pertama kain yang diterima dari Departemen Sulam sebanyak 800 meter ekuivalen dengan 200 set mukena, mukena yang selesai 175 set, dan mukena yang terjual sebanyak 150 set dengan harga jual Rp250.000 per set. Kemudian yang kedua, BTKL dari Departemen Mukena sebesar Rp3.900.000. Untuk BOP dari Departemen Mukena sebesar Rp2.437.500. Kemudian untuk biaya administrasi dari Departemen Mukena sebesar Rp700.000
dan biaya pemasaran dari Departemen Mukena sebesar 2 juta rupiah. Kemudian untuk tingkat penyelesaian produk dalam proses 80% biaya konversi. Dari informasi di atas, susunlah laporan harga pokok produksi Departemen Sulam, kemudian laporan harga pokok produksi Departemen Mukena, dan buatlah laporan laba ruginya. Untuk laporan harga pokok produksi di Departemen Sulam terlebih dahulu, di sini kita buat judulnya. Yang pertama ada nama PT-nya, PT Belolu. Kemudian ada laporan harga pokok produksi, dilanjut dengan periodenya itu berapa, dan diakhiri dengan Departemen Sulam. Selanjutnya setelah kita membuat judul, kita membuat laporan produksi. Untuk laporan produksi di sini produk masuk prosesnya 1200 meter, bisa dilihat dari soal tadi. Yang bagian ini kain yang disulam sebanyak 1200 meter. Kemudian untuk produk selesai itu sebanyak 1000 meter, juga bisa dilihat dari soalnya. Kain yang selesai disulam sebanyak 1000 meter. Dan untuk produk dalam prosesnya itu belum diketahui dari soal ya teman-teman. Kita bisa mencarinya lewat produk masuk proses 1200 meter dikurangin dengan produk selesai 1000 meter, sama dengan 200 meter. Selanjutnya setelah kita membuat laporan produksi, kita membuat biaya dibebankan. Di sini kita buat terlebih dahulu tabelnya. Setelah kita buat tabelnya, kita masukkan tadi yang BBB, BTKL, sama BOP. Untuk BBB itu 27 juta rupiah, itu bisa dilihat dari soal tadi di keterangan yang Departemen Sulam. Kemudian untuk BTKL sebesar 11 juta rupiah juga bisa dilihat dari soal. Selanjutnya untuk BOP juga jumlahnya bisa dilihat dari soal yang 8.250.000 rupiah. Kemudian untuk produk ekuivalennya itu rumusnya adalah produk selesai ditambah dengan 200, itu produk dalam prosesnya, terus dikali dengan tingkat persentase penyelesaiannya. Di sini yang BBB produk selesainya itu 1000 meter, kemudian ditambah dengan produk dalam proses 200 meter dikalikan dengan tingkat persentase penyelesaiannya. Itu tingkat persentasenya bisa dilihat dari soal yang bagian terakhir itu biaya bahan baku. Itu nanti yang produk ekuivalen BBB ketemunya 1200. Selanjutnya untuk produk ekuivalen yang BTKL 1000 kayak tadi produk selesai ditambah dengan produk dalam proses 200 meter, terus dikalikan dengan tingkat persentase penyelesaiannya yaitu 50%, bisa dilihat dari soal bagian yang terakhir ini, biaya konversi. Nanti yang produk ekuivalen BTKL ketemunya 1100 meter. Kemudian untuk BOP itu sama kayak BTKL karena biaya konversinya 50%, sama-sama 50%. Nah, setelahnya kita cari HP per buahnya. Untuk HP per buahnya rumusnya adalah jumlah dibagi dengan produk ekuivalennya berapa. Untuk yang BBB jumlahnya itu 27 juta dibagi dengan 1200 ketemu 22.500. Kemudian yang BTKL juga sama, jumlah 11 juta dibagi dengan 1100 ketemunya 10.000 rupiah. Kemudian untuk HP per buah yang BOP jumlahnya 8.250.000 rupiah dibagi dengan 1100 ketemunya 7.500. Nah, nanti jumlah yang ini elemen biaya itu nanti di total 27 juta ditambah 11 juta ditambah 8.250, nanti ketemunya 46.250. Kemudian yang HP per buah juga sama, di total nanti ketemunya 40.000 rupiah. Setelah kita membuat tabel dari biaya dibebankan, selanjutnya kita cari total
dari masing-masing HP yang selesai dan juga HP yang masih dalam proses. Untuk yang ini HP selesai aja ya teman-teman, bukan HP yang ditransfer. Nah, untuk HP yang selesai ini nanti dikalinya yang produk selesai 1000 meter dikali dengan total HP per buahnya Rp40.000. Jadi 1000 dikali 40.000 nanti ketemunya 40 juta rupiah. Kemudian untuk HP dalam proses itu kita cari yang BBB dulu. Untuk yang BBB produk dalam prosesnya sebesar 200 meter dikali dengan HP per buah yang BBB 22.500 dikali dengan tingkat persentase penyelesaiannya 100%. Nanti ketemunya 4.500.000. Kemudian yang BTKL juga sama kayak tadi, 200 meter yang produk dalam proses, kemudian dikali dengan HP per buah BTKL sebesar Rp10.000 dikali dengan tingkat persentase penyelesaiannya 50%. Nanti ketemunya 1 juta rupiah. Yang BOP juga sama, 200 meter dari produk dalam proses dikali dengan HP per buah yang BOP 7.500 dan dikali dengan tingkat persentase penyelesaian 50%. Nah, nanti ketemunya Rp750.000. Terus yang tiga ini ditotal buat cari total HP dalam proses. Dijumlah nanti ketemunya Rp6.250.000. Kemudian total dari HP selesai 40 juta rupiah ini nanti ditambah dengan total HP dalam proses. 40 juta ditambah 6.250.000 rupiah. Nanti HP yang diperhitungkannya ketemunya 46.250.000 rupiah. Hasil HP yang diperhitungkan harus sama dengan hasil total dari elemen biaya 46.250.000 rupiah. Selanjutnya untuk departemen berikutnya, langkahnya kayak departemen sulam tadi. Yang pertama kita buat judulnya terlebih dahulu. Di sini ada PT-nya, nama PT-nya Belolu. Kemudian laporan harga pokok produksi, kemudian periodenya itu berapa, dan diakhiri dengan nama departemennya. Di sini departemen mukena. Selanjutnya kita bikin laporan produksi. Yang pertama kayak tadi, produk masuk proses. Ini sudah diketahui dari soalnya yang bagian departemen mukena. Kain yang diterima dari departemen sulam sebanyak 800 meter, ekuivalen dengan 200 set mukena. Jadi tadinya itu yang ditransfer adalah 800 meter, tetapi sudah dibikin menjadi set sebesar 200 set mukena. Selanjutnya, untuk produk selesainya juga bisa dilihat dari soal. Yang bagian mukena yang selesai 175 set. Nah, nanti yang produk dalam prosesnya itu di soal belum diketahui. Langkahnya kayak tadi. Produk masuk proses 200 set dikurangin dengan produk selesainya 175 set. Ketemunya 25 set. Kemudian setelah kita bikin laporan produksi, kita bikin tabel elemen biaya. Di sini yang pertama itu ada HP yang ditransfer karena tadi di soal keterangannya 800 meter ditransfer ke departemen mukena. Jadi nanti jumlahnya 800 meter ini tadi yang ditransfer. Yang ditransfer kan 800 meter. Jadi nanti ini 800 meter ini kita kalikan dengan total dari HP per buah di departemen sebelumnya, yaitu departemen sulam, Rp40.000. 800 meter dikali Rp40.000 sama dengan 32 juta rupiah. Itu untuk jumlah HP yang ditransfer. Sorry teman-teman, ini jangan HP yang ditransfer, tapi HP departemen sulam ke departemen mukena.
Nah, yang benar ini nama akunnya HP Departemen Sulam ke Departemen Mukena. Oke, selanjutnya untuk jumlah dari PTKL 3.900.000 itu juga udah didapat dari keterangan soal, dan BOP 2.437.500 juga sudah didapat dari soal. Kemudian untuk produk ekuivalen ini 200 sudah diketahui dari soal. Bagian kain yang diterima dari Departemen Sulam sebanyak 800 meter ekuivalen dengan 200 set mukena. Jadi langsung kita taruh saja 200 setnya ke produk ekuivalen bagian HP Dep Sulam ke Dep mukena. Terus untuk produk ekuivalen yang PTKL, langkahnya kayak tadi, produk selesai 175 ditambah dengan produk dalam proses 25 set dikali dengan tingkat persentase penyelesaiannya 80%. Ini tingkat persentase penyelesaian sudah ada dari soal yang Departemen Mukena di poin terakhir. Nanti yang PTKL produk ekuivalen ketemunya 195. Kemudian yang BOP juga sama, karena tingkat persentase penyelesaiannya juga sama. Selanjutnya setelah kita menemukan produk ekuivalennya semua, kita beralih ke HP per buah. Rumusnya kayak tadi, jumlah dibagi dengan produk ekuivalen. Jadi untuk yang HP Dep Sulam ke Dep Mukena itu 32 juta dibagi dengan 200 sama dengan 160.000 rupiah. Kemudian yang HP per buah PTKL 3.900.000 rupiah dibagi dengan 195 sama dengan 20.000 rupiah. Kemudian yang BOP juga sama, 2.437.500 dibagi dengan 195.000 rupiah, 195 sama dengan 12.500. Setelahnya kita total yang jumlah dari elemen biaya 32 juta ditambah 3.900 ditambah 2.437.500 sama dengan 38.337.500. Untuk HP per buah juga sama, ketiganya di total nanti ketemunya 192.500 rupiah. Setelah kita membuat tabel elemen biaya, kemudian kita mencari total dari masing-masing HP selesai dan HP dalam proses. Untuk HP selesai, produk selesainya itu 175 set dikali dengan total HP per buah 192.500 sama dengan 33.687.500. Kemudian untuk HP dalam proses, ini namanya bukan bahan, tapi diganti dengan HP Dep Sulam ke Dep Mukena. Nah, rumusnya kayak tadi, produk dalam prosesnya itu 25 set dikali 25 set dikali dengan HP per buah yang HP Dep Sulam ke Dep Mukena yaitu 160.000 rupiah. 25 dikali 160.000 rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Kemudian yang HP dalam proses PTKL 25 set dikali dengan 20.000 rupiah, ini HP per buah yang PTKL, kemudian dikali dengan tingkat persentase penyelesaiannya 80%. Nah, kenapa yang tadi nggak dikasih tingkat persentase penyelesaiannya? Karena yang HP Dep Sulam ke Dep Mukena itu hitungannya sudah jadi teman-teman, alias 100%. Nah, lanjut yang tadi, yang PTKL itu nanti dikali, ketiganya dikalikan nanti ketemunya 400.000 rupiah. Kemudian yang HP dalam proses, yang bagian BOP juga sama, produk dalam prosesnya 25 set dikali dengan HP per buah yang BOP itu sebesar 12.500 dikali tingkat persentase penyelesaiannya 80% sama dengan 250.000 rupiah. Ketiganya nanti di total buat cari total HP dalam proses. Nanti total HP dalam proses ini ketemunya 4.650.000 rupiah. Kemudian
HP selesai, total HP selesai ditambah dengan total HP dalam proses, itu nanti di total buat cari HP yang diperhitungkan. Jadi 33.687.500 ditambah dengan 4.650.000 sama dengan 38.337.500 rupiah. Hasil HP yang diperhitungkan harus sama dengan total dari elemen biaya. Nah, selanjutnya kita bikin laba rugi dari PT Belolu. Bikin judulnya terlebih dahulu, PT Belolu, dilanjut dengan laporan laba rugi, kemudian untuk periodenya berapa, dan diakhiri dengan nama departemennya. Untuk penjualan kain sulamnya itu sudah diketahui dari soal. Yang bagian ini dijual sebanyak 150 meter kain dengan harga jual 55.000 meter. Jadi nanti 150 meter dikali dengan 55.000 harga jual satuannya sama dengan 8.250.000. Kemudian untuk HPP kain sulam juga sama, itu barang yang terjualnya 150 meter, berarti kita ngitung HPP-nya juga sama. Unitnya 150 meter. Nah, nanti dikalinya dengan total dari HP per buahnya yang sudah kita buat di laporan harga pokok produksi di Departemen Sulam. Yang ini. Nah, nanti ketemunya yang HPP itu sebesar 6 juta rupiah. Kemudian total penjualan dengan total HPP itu dikurang buat mencari nilai laba kotornya. Nanti ketemunya 2.250.000 rupiah. Setelah kita mencari laba kotor, kemudian kita mencari biaya-biaya yang terjadi di Departemen Sulam. Di sini ada dua biaya yang belum kita masukkan, yaitu biaya administrasi sebesar 500.000 dan biaya pemasaran sebesar 700.000. Nah, kita masukkan ke laporan laba ruginya. Keduanya nanti ditambah buat cari total biayanya. 500.000 ditambah 700.000 sama dengan 1.200.000. Jadi nanti laba kotor sebesar 2.250.000 dikurangin dengan total biaya 1.200.000 sama dengan 1.050.000 rupiah. Nah, setelah kita buat yang laporan laba rugi Departemen Sulam, selanjutnya kita buat laba rugi yang Departemen Mukena. Makanya kayak tadi, kita buat judulnya terlebih dahulu, PT Belolu, laporan laba rugi, terus ada periodenya berapa, dan diakhiri dengan Departemen Mukena. Di sini untuk penjualan mukena juga sudah diketahui dari soal. Sebentar saya tunjukkan di bagian yang ini akhir, dan mukena yang terjual sebanyak 150 set dengan harga jual 250.000 per set. Langsung kita masukkan saja ke laporan laba ruginya. Nah, 150 set dikali dengan harga jual satuannya 250.000 sama dengan 37.500.000 rupiah. Kemudian untuk HPP mukena juga sama kayak tadi, unit yang keluarnya kan 150 set. Jadi kita ngitung HPP barangnya juga harus 150 set. Nah, nanti dikalikan dengan total HP per buah yang di Departemen Mukena yang 192.500. Berarti nanti ketemunya yang HPP 28.875.000 rupiah. Nah, nanti total penjualan mukena dikurangin dengan HPP mukena buat mencari laba kotor. 37.500 dikurangin dengan 28.875.000 rupiah
ketemunya Rp8.625.000 sebagai nilai dari laba kotor. Kemudian kita masukkan biaya-biaya yang terjadi di Departemen Mukena yang belum kita catat, yaitu ada biaya administrasi sebesar Rp700.000 dan biaya pemasaran sebesar Rp2 juta. Nah, keduanya ditambah buat mencari total biaya. Biaya administrasi tadi Rp700.000 ditambah dengan biaya pemasaran Rp2 juta sama dengan Rp2.700.000. Nah, laba kotor tadi dikurangin dengan total biaya Rp8.625.000 dikurangin dengan Rp2.100.000 sama dengan Rp5.925.000. Ini akan menjadi laba bersih dari Departemen Mukena. Oke, mungkin itu aja dari kami berdua. Sebelum saya menutup, saya akan pantun dulu. Malam-malam makan kuaci, makanya barang orang terkasih. Cukup sekian sesi kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga nilai UAS teman-teman dapat memenuhi harapan teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.